Pilkada Malaka yang dipelintir oleh oknum tertentu, bahwa ada pengguna nomor induk kependudukan atau NIK siluman untuk mengikuti pencoblosan pada Pilkada Malaka 2020, itu isu yang tidak mendasar, dan mencederai nilai demokrasi. Demikian disampaikan Julius Benyamin Mali SH. Sebelum dilanjutkan, silakan like, subscribe, komen, dan share jika Anda suka video ini, serta jangan lupa klik tombol lonceng, agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari TV Kita Channel. Saudara, Julius Benyamin mengatakan, siapa dalang intelektual yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam sebuah akta otentik termasuk KTP dan DPT adalah pelanggaran terhadap pasal 263 ayat 1 KUHP. Baik yang menyuruh menempatkan keterangan palsu, dan yang memasukkan keterangan palsu, sampai pada yang menggunakan akta atau dokumen palsu, dan pengaduan palsu, semuanya terancam pidana. Laporan tentang adanya KTP siluman ke Bawaslu, oleh beberapa oknum yang mengaku masyarakat Malaka, dengan membawa serta bukti dokumen KTP siluman, yang didapat secara melawan hukum dan tidak sah, merupakan delik pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 KUHP. Yakni, barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Julius Benyamin Seran SH saat dikonfirmasi via seluler, pada Senin 18 Januari 2021, seperti diberitakan Medialika.com, membantah adanya KTP siluman. Bagaimana mungkin ada KTP siluman, digunakan dalam prosesi Pilkada 9 Desember 2020 yang lalu, tidak pernah ada menerbitkan KTP, yang kemudian disebut siluman. Kami sudah memiliki data akurat, bukti yang bisa kami hadirkan nanti hanya di persidangan MK, karena kami tidak ingin mempengaruhi situasi politik yang sudah usai di Malaka. Kami akan buktikan, bahwa penerbitan KTP itu terjadi di mana dan atas perintah siapa. Tambah Julius Benyamin, yang memberikan DPT kepada orang yang tidak berhak, dan yang jelas bahwa DPT yang dijadikan perbandingan, kemudian disebut siluman itu, datangnya dari mana? Siapa yang membuat? Karena peristiwa yang sudah dilaporkan di Bawaslu, dan dinyatakan tidak ada unsur pidananya, dan lagi, DPT yang palsu itulah, yang dijadikan dasar untuk melapor. Pertanyaan kami adalah, mereka dapat data palsu itu dari mana, dan siapa yang memberikan data palsu itu? Kami akan uraikan nanti sebagai pembuktian persidangan di MK, dan tidak menutup kemungkinan, siapapun yang melakukan rekayasa pemalsuan DPT, pemalsuan data kependudukan, akan kami seret pada ranah pidana, karena ini merupakan pembohongan publik, yang sangat berbahaya, dan tidak boleh dibiarkan. Harusnya, menurut Julius Benyamin Seran, sebelum menyampaikan pengaduan kepada Bawaslu, dilanjutkan mempublikasikan melalui media. Hal pertama yang seharusnya dilakukan adalah memastikan dulu dari mana datangnya KTP dan DPT siluman tersebut. Apakah diperoleh secara sah? Kemudian, dokumen manakah yang sah atau asli, jika ada dokumen yang dianggap palsu? Sebab, pengadu membawa bukti dokumen yang palsu untuk menyampaikan pengaduan ke Bawaslu, tanpa melakukan upaya klarifikasi terlebih dahulu, jelas merupakan pengaduan palsu, tegas Benyamin. Demikian juga, menggunakan surat palsu sebagai alat bukti, pada saat melapor ke Bawaslu adalah perbuatan pidana, karena melanggar pasal 263 KUHP ayat 2. Sebab barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu, atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, pungkas Benyamin. Demikian informasi kali ini. Terima kasih telah menonton TV Kita Channel. Sampai jumpa.